Hai, namaku Lin Mei. Aku pernah hidup dengan tenang, terlalu tenang, sampai lupa bagaimana rasanya didengar. Aku percaya diam adalah pilihan aman, dan kesabaran akan selalu cukup. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Bukan karena aku ingin berubah, tapi karena hidup memaksaku berdiri di tempat yang tak pernah kurencanakan. Sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar sama, termasuk caraku memandang diri sendiri. Inilah ceritaku. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling menguatkan. Itulah sebabnya sejak hari pertama menikah, aku memilih untuk menunduk, bukan karena lemah, tetapi karena aku ingin rumah tangga ini berdiri kokoh. Aku menikah dengan Hendra 7 tahun lalu, saat ia belum menjadi siapa-siapa. Saat itu, ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan dagang kecil. Gajinya pas-pasan, mimpinya besar, dan egonya sangat rapuh. Aku bekerja di perusahaan yang sama, di divisi administrasi. Tak banyak yang tahu bahwa aku memiliki latar belakang pendidikan manajemen bisnis luar negeri. Aku memilih diam. Aku memilih sederhana, karena bagiku, suamiku harus merasa ia adalah pemimpin keluarga. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja kerjanya, mendengarkan keluhannya tentang atasan, tentang rekan kerja, tentang dunia yang menurutnya tidak adil. Dan aku hanya tersenyum dan berkata, "Sabarlah, semua akan datang pada waktunya." Ia sering berkata di depan orang lain, "Istriku ini biasa saja, tapi rajin." Dan aku mengangguk, karena aku pikir, tidak apa-apa jika aku tidak terlihat hebat, asalkan pernikahan kami bahagia. Kami tinggal di apartemen kecil, tidak mewah, tapi hangat. Di malam hari, kami sering duduk berdampingan, membicarakan masa depan, tentang rumah yang lebih besar, tentang posisi yang lebih tinggi, tentang kehidupan yang lebih baik. Saat itu, aku percaya sepenuhnya padanya. Aku tidak tahu bahwa sikap menundukku perlahan mengubah cara ia memandangku. Dari pasangan hidup, menjadi bayangan. Dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai panjang yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hari kami berjalan seperti biasa, atau setidaknya begitulah yang kupikir. Di kantor, Hendra mulai sering pulang lebih malam. Katanya, ia dipercaya menangani proyek baru. Aku senang mendengarnya. Aku bangga. Setiap kali ia bercerita dengan mata berbinar, aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski tubuhku lelah setelah bekerja seharian, aku masih di posisi yang sama. Administrasi, meja kecil di sudut ruangan, mengurus berkas, mencatat angka, memastikan semuanya rapi. Banyak yang tidak tahu bahwa beberapa laporan penting melewati tanganku sebelum naik ke meja manajer. Suatu hari, saat rapat divisi, atasanku bertanya, apakah data ini sudah dicek ulang? Sebelum aku sempat menjawab, Hendra lebih dulu berdiri. "Sudah, Pak. Tim kami yang mengurus." Ia tidak menyebut namaku. Aku terdiam, menunduk. Seperti biasa. Setelah rapat, aku berkata pelan, "Kalau soal data itu, aku yang..." Ia memotong dengan senyum tipis. "Tidak perlu dibesar-besarkan, kita satu tim." Satu tim, tapi namaku tidak pernah disebut. Di rumah, aku tetap menjadi pendengar setia. Ia mulai sering membandingkanku dengan istri rekan kerjanya. Bukan dengan nada merendahkan, tapi cukup untuk membuatku bertanya-tanya. "Kamu tidak mau ikut kursus ini tuh?" Biar tidak ketinggalan, aku tersenyum. Aku sudah cukup. Padahal bukan itu yang kumaksud. Aku bukan tidak mampu. Aku hanya tidak ingin melukai harga dirinya. Tanpa kusadari, aku semakin jarang berbicara tentang pendapatku, tentang ide-ideku, tentang pandanganku. Aku memilih diam, karena setiap kali aku bersuara, ia terlihat tidak nyaman. Malam itu, saat aku mematikan lampu kamar, aku menatap langit-langit dan bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku menjadi tak terlihat dalam hidupku sendiri? Aku belum tahu jawabannya. Namun aku mulai merasa ketenangan ini menyimpan jarak yang semakin lebar. Dan jarak itu perlahan mulai memisahkan kami. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mengadakan acara makan malam kecil
untuk merayakan pencapaian proyek besar. Suasana hangat, lampu redup, dan senyum puas di wajah para pimpinan. Aku duduk di sudut ruangan, seperti biasa. Nama Hendra disebut berkali-kali malam itu. Ia dipuji sebagai karyawan berdedikasi, penuh inisiatif, dan cepat belajar. Tepuk tangan menggema. Aku ikut bertepuk tangan, paling keras di antara semua orang. Ia menoleh padaku sebentar, hanya sebentar. Saat atasan menyebut bahwa keberhasilan proyek ini karena kerja sama tim yang solid, aku berharap mungkin namaku akan muncul, setidaknya sekali. Namun yang terdengar justru, Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang mendukung di belakang layar. belakang layar. Tanpa nama, tanpa wajah, seorang rekan mendekat dan berbisik. Kamu istrinya Hendra ya? Hebat sekali suamimu. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya, tidak ada yang bertanya tentangku. Tidak ada yang penasaran tentang peranku. Dan anehnya, aku mulai terbiasa. Di perjalanan pulang, Hendra terlihat sangat puas. Ia bercerita tentang kemungkinan promosi, tentang rencana ke depan. Aku mendengarkan sambil memandangi jalanan malam dari balik kaca mobil. Kamu tidak keberatan kan aku makin sibuk? Tanyanya. Tidak, jawabku cepat. Padahal hatiku ragu. Sesampainya di rumah, aku membuka laptop lama yang kusimpan di lemari. File presentasi, catatan strategi, dan sertifikat pendidikan masih tersimpan rapi. Dunia yang pernah kucintai. Aku menutupnya kembali. Aku berkata pada diriku sendiri, belum waktunya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya karierku yang tertunda, tapi juga diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, keheningan itu mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang akan berubah, cepat atau lambat. Promosi Hendra resmi diumumkan seminggu kemudian. Ia naik 1 tingkat, mendapat ruangan kerja sendiri, dan pulang dengan senyum yang jarang kulihat sebelumnya. Aku menyambutnya dengan masakan favoritnya. Meja makan tertata rapi, lilin kecil menyala di sudut meja. Kita rayakan sedikit, kataku. Ia duduk, tapi pandangannya tak lepas dari ponsel. Pesan masuk silih berganti. Senyumnya muncul setiap kali layar menyala. Kamu dengar aku? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya cepat. Maaf, ini penting. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Hari-hari berikutnya, ia semakin sibuk. Makan malam sering kulewati sendirian. Obrolan kami berubah singkat dan fungsional. Tentang tagihan, jadwal, dan hal-hal kecil yang dulu terasa berarti. Suatu malam, aku menunggunya sampai larut. Saat ia akhirnya pulang, aku bertanya, "Kamu masih bahagia tinggal di rumah ini?" Ia terdiam sejenak. Kenapa bertanya begitu? Karena aku merasa kita semakin jauh. Ia menghela napas. Kamu terlalu sensitif. Semua baik-baik saja. Kalimat itu membuatku diam. Karena sejak kapan perasaanku disebut berlebihan. Di kantor, jarak itu juga terasa. Ia jarang menyapaku. Saat bertemu, ia memanggilku dengan nama lengkap. Bukan panggilan yang biasa ia gunakan di rumah. Seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa kami hanya rekan kerja. Aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak lagi menjadi tempat pulangnya. Namun aku tetap bertahan. Aku percaya, ini hanya fase, bahwa jika aku cukup sabar, semua akan kembali seperti dulu. Aku tidak tahu bahwa diamku justru memberi ruang bagi sesuatu yang lain untuk masuk ke dalam hidupnya. Dan ruang itu perlahan menjadi terlalu luas untukku. Jika orang lain melihat kami dari luar, mereka akan berkata bahwa hidupku sempurna. Suami sukses, pekerjaan stabil, rumah tangga yang tenang, dan mungkin aku juga ingin mempercayainya. Aku tetap menjalani rutinitasku dengan rapi. Bangun pagi, bekerja, pulang tepat waktu, menyiapkan rumah. Aku tersenyum saat bertemu tetangga. Aku tertawa kecil saat bertemu rekan kerja. Aku memainkan peran sebagai istri yang baik, dan aku melakukannya dengan sangat meyakinkan. Di kantor, aku mulai mendengar bisikan-bisikan kecil tentang Hendra yang semakin dekat dengan divisi lain, tentang seorang rekan perempuan yang sering menemaninya lembur. Aku memilih tidak mendengar terlalu dalam. Aku percaya pada pernikahanku. Atau mungkin, aku takut untuk meragukannya. Suatu sore, atasanku memanggilku
dan berkata, "Laporan yang kamu buat sangat rapi." Aku tersenyum. Pujian sederhana itu terasa begitu berarti. Namun saat aku keluar ruangan, aku melihat Hendra berjalan bersama perempuan itu. Mereka berbincang ringan, tertawa. Tidak ada yang aneh. Setidaknya, belum. Di rumah malam itu, aku bertanya dengan nada biasa, "Kamu kenal dengan rekan baru di divisi sebelah?" "Oh, itu? Iya, biasa saja," jawabnya singkat. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Malam itu, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Aku terlihat sama seperti dulu. Tidak berubah. Tapi entah mengapa, aku merasa semakin asing dengan bayangan itu. Aku berkata pelan, "Semua baik-baik saja." Aku mengulanginya berkali-kali, seolah mantra. Aku tidak tahu bahwa inilah ketenangan terakhir. Karena mulai besok, satu kejadian kecil akan mengguncang seluruh hidupku. Dan tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura. Pagi itu dimulai seperti biasa. Sampai sebuah email masuk ke kotak masukku. Undangan rapat dewan internal, khusus manajemen. Aku mengernyit. Undangan itu bukan untuk posisiku. Aku hampir menghapusnya. Sampai aku melihat satu catatan kecil di bawah. "Mohon kehadiran Lin Mei sebagai notulis khusus." Aku terdiam cukup lama menatap layar. Rapat dewan internal bukan rapat biasa. Di sanalah keputusan besar diambil. Aku jarang dilibatkan, meski sering mengerjakan laporan pendukungnya. Saat rapat dimulai, suasana terasa berbeda. Para direktur duduk melingkar. Hendra ada di sana, rapi dan percaya diri. Ia tampak terkejut melihatku masuk, tapi segera mengalihkan pandangan. Aku duduk di sudut, membuka laptop, dan mulai mencatat. Topik rapat hari itu adalah restrukturisasi besar perusahaan. Ada rencana penggabungan divisi, perubahan kepemimpinan, dan evaluasi karyawan inti. Semakin lama aku mendengar, dadaku semakin berat. Nama divisi kami disebut, dan lalu namaku. Posisi administrasi lama akan dievaluasi. Beberapa akan dilebur atau dihilangkan, kata salah satu direktur. Aku menelan napas. Aku mencatat dengan tangan yang mulai gemetar. Aku tahu apa artinya ini. Saat rapat berakhir, semua orang berdiri dan berbincang ringan. Aku membereskan laptop, mencoba tetap tenang. Hendra mendekat, suaranya rendah. "Kamu dengar tadi kan?" "Iya," jawabku. Ia menatapku singkat. Tidak ada empati, tidak ada kekhawatiran. "Ini keputusan perusahaan. Jangan dibawa ke rumah." Kalimat itu terasa dingin. Di sore hari, HR mengirimkan pemberitahuan resmi. Akan ada penilaian ulang terhadap posisiku dalam waktu dekat. Aku pulang dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa posisiku di rumah dan di kantor sama-sama rapuh. Malam itu, aku tidak langsung menyiapkan makan malam. Aku duduk di sofa, memikirkan satu pertanyaan sederhana. Jika aku nanti tersingkir, apakah masih ada tempat untukku di hidup ini? Dan yang paling menyakitkan, aku tidak melihat Hendra berusaha menahanku. Hari penilaian ulang itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku duduk di ruang kecil, dengan tangan saling menggenggam. Di depanku, dua orang manajer membaca berkas-berkasku. Wajah mereka datar, profesional, tanpa emosi. "Kontribusi Anda stabil," kata salah satunya. "Namun perusahaan sedang berfokus pada efisiensi." Aku mengangguk pelan. "Mungkin akan ada penyesuaian peran," lanjutnya. "Penyesuaian," kata yang terdengar lembut, tapi menyisakan ketidakpastian. Saat keluar ruangan, aku melihat Hendra berdiri di ujung koridor. Untuk sesaat, aku berharap ia akan mendekat, bertanya, atau sekadar menepuk bahuku. Ia hanya menoleh sekilas, lalu berjalan pergi bersama beberapa rekan. Langkahnya mantap, langkahku terasa berat. Di rumah, aku memberanikan diri bertanya, "Kalau posisiku benar-benar diubah, bagaimana menurutmu?" Ia menutup laptopnya. "Kamu bisa cari pekerjaan lain, sekarang banyak peluang." Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Seolah hidupku hanya satu pilihan dari sekian banyak opsi. Aku tersenyum tipis. Iya, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua tahun yang kuhabiskan dengan menunduk. Semua kesempatan yang kulepaskan.
semua keputusan yang kuambil demi orang lain. Untuk pertama kalinya, aku merasa marah, bukan pada siapapun, tapi pada diriku sendiri. Keesokan harinya, seorang rekan lama menghubungiku diam-diam. Hati-hati, ada rencana besar, dan sepertinya kamu bukan bagian dari rencana itu. Pesan itu membuat dadaku sesak. Aku berdiri di depan jendela kantor, dan menatap langit yang sama setiap hari kulihat. Bedanya, hari ini aku tahu, jika aku tidak bergerak, aku akan tersingkir perlahan, dan tidak akan ada yang menyelamatkanku, kecuali diriku sendiri. Sepulang kerja hari itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di sebuah kafe kecil dekat kantor, memesan minuman yang bahkan tidak kusentuh. Ponselku bergetar, pesan dari Hendra, pulang agak malam. Tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan tentang hariku. Aku menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Di kafe itu, aku membuka kembali laptopku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membuka file lama yang selalu kusimpan. Catatan kuliah, rencana bisnis, analisis pasar yang pernah kubuat dengan penuh semangat. Tanganku gemetar saat membaca hasil kerjaku sendiri. Aku hampir lupa, aku pernah seberani ini. Seorang pria paruh baya duduk di meja seberang. Ia menatap layarku sekilas dan tersenyum sopan. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, tapi analisis Anda menarik. Kami berbincang singkat. Namanya Tuan Zhou, konsultan bisnis independen yang sering bekerja sama dengan perusahaan besar. Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Sebelum berpisah, ia berkata, jika suatu hari Anda ingin kembali ke dunia ini, jangan ragu menghubungi saya. Aku menyimpan kartunya dengan hati-hati. Malam itu di rumah, Hendra pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi puas. Ia tidak bertanya di mana aku tadi sore. Aku menatapnya, dan tiba-tiba menyadari satu hal yang menyakitkan. Hidup kami berjalan di dua arah yang berbeda. Di kamar, aku menatap langit-langit dan membuat keputusan kecil dalam hati. Bukan keputusan besar, bukan balas dendam, hanya satu janji sederhana pada diriku sendiri. Aku tidak akan terus menunggu. Jika aku harus tersingkir, aku akan berdiri dengan caraku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah memikirkannya. Sejak hari itu, aku mulai berubah perlahan, hampir tak terlihat. Aku datang ke kantor lebih awal. Aku menyelesaikan pekerjaanku dengan lebih rapi dari sebelumnya. Aku mengamati rapat-rapat kecil yang dulu kuanggap biasa, kini dengan sudut pandang berbeda. Aku tidak lagi hanya mencatat, aku memahami. Namun perubahan terbesarku terjadi di rumah. Aku tidak lagi menunggu Hendra untuk makan malam. Jika lapar aku makan, jika lelah aku tidur. Bukan sebagai bentuk protes, tapi sebagai bentuk bertahan. Hendra menyadarinya. Kamu kenapa akhir-akhir ini berbeda? Tanyanya suatu malam. Aku menatapnya. Berbeda bagaimana? Kamu lebih diam. Aku tersenyum kecil. Mungkin kamu baru menyadarinya sekarang. Hendra terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kebingungan di wajahnya. Di kantor, aku kembali bertemu Tuan Zhou. Kali ini bukan kebetulan. Aku memberanikan diri menghubunginya, meminta waktu singkat untuk berdiskusi. Kami bertemu di ruang terbuka, membahas tren bisnis dan peluang restrukturisasi perusahaan. Kamu punya kemampuan lebih dari yang kamu tunjukkan, katanya jujur. Kalimat itu membuat dadaku hangat sekaligus nyeri. Sementara itu, bisikan di kantor semakin jelas. Ada nama baru yang mulai sering disebut di sekitar Hendra. Perempuan itu tampak percaya diri, selalu berada di dekatnya dalam berbagai acara. Aku tidak bertanya, aku tidak menuduh. Namun saat aku melihat mereka tertawa bersama di lorong, aku merasakan sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Bukan cemburu, lebih seperti kehilangan. Malam itu, aku membuka lemari dan menatap pakaian-pakaianku. Semua sederhana, semua aman, semua mencerminkan aku yang dulu. Aku menarik napas panjang dan berkata pelan pada diriku sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Retakan itu sudah ada, dan kini aku tidak ingin menutupinya lagi. Pagi itu, aku menerima email resmi dari bagian HR. Penyesuaian posisi akan diumumkan minggu depan. Tidak ada nama,
Tidak ada kepastian. Aku membaca email itu berulang kali, lalu menutup laptop perlahan. Anehnya, aku tidak menangis, tidak panik. Yang ada hanya keheningan yang sangat tenang. Siang harinya, aku mengirim pesan pada Tuan Zhao. Apa kita bisa bertemu lagi? Kami bertemu di sebuah ruang kerja bersama. Kali ini pembicaraan kami lebih serius. Ia menanyakan pengalamanku, pendidikanku, dan alasan mengapa aku berada di posisi yang tidak mencerminkan kemampuanku. Aku menjawab jujur. Aku memilih keluarga. Ia mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang kuucapkan. Ada perusahaan yang sedang mencari konsultan internal untuk proyek jangka pendek, katanya. Bukan posisi tetap, tapi strategis. Aku ragu. Bagaimana dengan pekerjaanku sekarang? Kamu tidak harus memilih hari ini. Jawabnya tenang, tapi kamu harus tahu, pintu ini tidak selalu terbuka. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Hendra sudah di rumah, menatap ponselnya sambil tersenyum kecil. Kamu dari mana? Tanyanya sekilas. Bertemu teman, jawabku singkat. Ia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang dan memikirkan semua kemungkinan. Jika aku bertahan, aku mungkin perlahan menghilang. Jika aku melangkah, aku mungkin kehilangan banyak hal termasuk pernikahanku. Aku memejamkan mata dan menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Selama ini aku selalu memilih yang paling aman, bukan yang paling jujur pada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin memilih diriku sendiri, apapun risikonya. Pengumuman itu datang pada hari Senin pagi. Kami dipanggil satu persatu ke ruang rapat kecil. Suasana tegang, tapi tertib. Saat namaku disebut, aku berdiri dengan punggung tegak, meski jantungku berdebar keras. Mulai bulan depan, kata manajer HR dengan suara netral, posisi Anda akan dialihkan ke fungsi pendukung sementara. Sementara, tanpa tim, tanpa peran jelas. Aku mengangguk pelan. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan panjang, hanya keputusan. Saat keluar ruangan, aku melihat Hendra berdiri tidak jauh dari sana. Ia jelas sudah tahu lebih dulu. Tatapan kami bertemu, tapi ia segera memalingkan wajah, seolah aku hanya bagian dari keputusan bisnis, bukan istrinya. Di mejaku, beberapa akses sistem sudah tidak bisa kubuka. Pekerjaanku dikurangi. Namaku perlahan menghilang dari alur kerja. Aku masih datang ke kantor, masih duduk di kursi yang sama, tapi rasanya seperti bayangan. Siang itu, aku menerima pesan dari Tuan Zhao. Apakah kamu sudah memutuskan? Aku menatap layar lama, lalu membalas. Aku siap mencoba. Malamnya, aku memberitahu Hendra. Aku mungkin akan mengambil proyek di luar. Ia menoleh cepat. Proyek apa? Kerja sementara. Konsultan. Ia terdiam, lalu tertawa kecil. Itu berisiko. Kamu yakin? Aku yakin. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu persetujuannya. Ia tidak marah, tidak melarang. Ia hanya berkata, jangan sampai mengganggu rumah tangga. Kalimat itu membuatku sadar, rumah tangga kami sudah lama terganggu. Hanya saja aku yang terus menahannya agar tetap terlihat utuh. Malam itu, aku menandatangani kontrak proyek pertamaku. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku tenang. Aku tahu, langkah ini tidak akan mudah. Aku akan kehilangan kenyamanan. Mungkin juga kehilangan pernikahanku. Namun satu hal pasti, aku tidak akan dihapus lagi. Hari pertamaku sebagai konsultan terasa seperti kembali ke dunia yang pernah kutinggalkan. Ruang rapat baru, wajah-wajah baru. Tantangan yang nyata, tidak ada yang mengenalku sebagai istri siapa. Mereka hanya tahu satu hal. Aku ada di sana karena kemampuanku. Aku pulang dengan langkah ringan, meski tubuh lelah. Di dalam diriku, ada perasaan yang lama hilang percaya diri. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Di rumah, Hendra mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Ia tidak melarang secara langsung, tapi nada bicaranya berubah. Ia sering berkata, sekarang kamu sibuk sekali. Atau, jangan lupa, keluarga tetap prioritas. Aku mengangguk. Tapi kali ini aku tidak lagi mengecilkan diriku. Di proyek itu, aku mulai melihat gambaran besar. Perusahaan klien menghadapi masalah yang rumit.
dan solusinya membutuhkan keputusan berani. Aku mengajukan beberapa ide strategis. Awalnya ditanggapi ragu, tapi perlahan mereka mulai mendengarkan. Suatu sore, Tuan Zhao berkata, "Jika proyek ini berhasil, kamu bisa masuk jajaran manajemen." Kalimat itu membuat jantungku berdegup kencang. Malam itu, aku menuliskan satu tujuan di buku kecil yang selalu kubawa. Aku ingin kembali ke perusahaan lamaku bukan sebagai bayangan, tapi sebagai pengambil keputusan. Aku tahu itu terdengar mustahil. Aku tahu jalannya akan berat, namun untuk pertama kalinya, aku tidak menetapkan tujuan demi siapapun, bukan demi suami, bukan demi pengakuan orang lain. Aku menetapkannya demi diriku sendiri. Dan sejak malam itu, aku berjanji tidak akan menunduk lagi. Keberhasilanku di proyek pertama mulai terdengar, bukan sebagai kabar besar, tapi cukup untuk membuat beberapa orang terkejut, termasuk Hendra. Suatu malam, ia menatapku lama sebelum berkata, "Kantorku dengar kamu sekarang sering ikut rapat penting." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. "Aku menjalankan tugasku." Jawabku tenang. Ia tersenyum tipis. "Hati-hati, dunia itu tidak sederhana. Jangan sampai kecewa." Aku tidak membalas, karena untuk pertama kalinya, peringatan itu terdengar seperti keraguan terhadap kemampuanku. Di sisi lain, proyek yang kutangani mulai memasuki tahap krusial. Keputusan-keputusan yang kuusulkan memerlukan persetujuan pemilik perusahaan. Aku harus mempresentasikan langsung, tanpa perlindungan siapapun. Malam sebelum presentasi, Hendra pulang lebih awal. "Kamu besok ada presentasi ya?" "Iya." "Semoga berhasil," katanya singkat. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa aneh. Aku menyadari, dukungan yang dulu selalu kuberikan padanya, kini tidak lagi mengalir seimbang. Presentasi itu berjalan menegangkan. Banyak pertanyaan, banyak keraguan, namun aku bertahan, menjawab dengan tenang, berbasis data dan pengalaman. Di akhir rapat, pemilik perusahaan berkata, "Kita coba pendekatan Anda." Aku menarik napas lega. Namun saat keluar ruangan, aku menerima pesan dari rekan lamaku di perusahaan lama. "Hati-hati, namamu mulai dibicarakan." Tidak semua orang senang. Aku menatap pesan itu lama. Ternyata, rintangan terberat bukan datang dari luar, melainkan dari orang-orang yang dulu merasa lebih tinggi dariku, dan dari rumah yang seharusnya menjadi tempat ramah. Perubahan sikap orang-orang di sekitarku mulai terasa jelas. Di kantor lamaku, beberapa rekan yang dulu ramah kini menjaga jarak. Obrolan berhenti saat aku mendekat. Senyum terasa dibuat-buat. Aku tidak perlu bertanya untuk tahu alasannya. Namaku kini bukan lagi istri Hendra. Namaku mulai berdiri sendiri. Suatu siang, aku dipanggil oleh salah satu pimpinan lama. Alasannya sederhana, silaturahmi. Namun, dari cara ia berbicara, aku tahu ada maksud lain. "Kami dengar kamu sedang berkembang," katanya sambil tersenyum. "Itu bagus, tapi jangan terlalu terburu-buru. Kadang, terlalu menonjol bisa membuat orang salah paham." Aku memahami kalimat itu dengan sangat jelas. Di rumah, suasana semakin kaku. Hendra mulai jarang berbicara tentang pekerjaannya. Jika aku bercerita tentang proyekku, ia hanya menjawab singkat. Suatu malam, ia berkata, "Kamu berubah sejak keluar dari lingkaranku." Aku menatapnya. Mungkin aku hanya kembali menjadi diriku sendiri. Ia tidak menjawab. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Ketika aku menunduk, aku diterima. Ketika aku berdiri, aku dianggap mengancam. Di proyekku, tekanan juga meningkat. Beberapa keputusan yang sudah disepakati tiba-tiba dipertanyakan kembali. Ada penundaan, ada bisikan. Aku tahu, ada pihak yang tidak ingin aku berhasil. Namun kali ini, aku tidak mundur. Aku mengingat tujuanku. Aku mengingat malam ketika aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menghilang lagi. Jika aku harus melewati badai ini sendirian, maka aku akan melakukannya dengan kepala tegak. Karena mundur sekarang berarti mengkhianati diriku sendiri. Tekanan itu akhirnya menuntut bayaran. Proyek yang kutangani memasuki fase paling sensitif. Setiap keputusan kecil berdampak besar. Aku mulai pulang larut, bukan karena ambisi semata, tapi karena tanggung jawab yang tidak bisa kutinggalkan. Suatu malam, Hendra menungguku di ruang tamu. Lampu tidak dinyalakan sepenuhnya,
Suasananya dingin. Kita perlu bicara, katanya. Aku duduk perlahan. Ada apa? Kamu hampir tidak di rumah, ujarnya. Kamu tidak seperti dulu. Aku menarik napas. Dulu aku selalu ada, tapi kamu tidak melihat. Kalimat itu membuatnya terdiam. Kamu memilih jalan ini, lanjutnya. Kalau rumah tangga kita terganggu, itu konsekuensinya. Aku menatapnya lama. Selama ini aku yang selalu menyesuaikan. Kali ini, izinkan aku bertahan. Ia menggeleng pelan. Kamu egois. Kata itu menusuk. Bukan karena keras, tapi karena tidak adil. Malam itu, aku tidur membelakanginya. Jarak di antara kami terasa nyata. Bukan lagi sekadar perasaan. Di tempat kerja, kabar baik datang bersamaan dengan kabar buruk. Strategi yang kuusulkan mulai menunjukkan hasil. Namun ada isu yang beredar. Aku dianggap terlalu ambisius, terlalu ingin tampil. Aku tersenyum pahit saat mendengarnya. Ternyata, keberanian seorang perempuan seringkali disebut berlebihan. Aku berdiri di depan cermin dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah harga ini terlalu mahal? Jawabannya datang pelan tapi pasti. Tidak. Jika yang kupelihara adalah diriku sendiri. Namun aku juga tahu, badai ini belum mencapai puncaknya. Keberhasilan kecil yang kuraih justru membuat langkahku semakin diawasi. Di proyek, setiap laporanku diperiksa berlapis-lapis. Setiap keputusan harus melalui persetujuan tambahan. Orang-orang yang dulu menyemangati, kini berhati-hati berbicara denganku. Aku tahu, ada kekuatan yang tidak ingin aku terlalu jauh melangkah. Suatu sore, Tuan Zhao memanggilku. Wajahnya serius. Ada tekanan dari pihak tertentu, katanya. Mereka mempertanyakan peranmu, bukan karena hasil, tapi karena posisi. Aku tersenyum tipis. Aku mengerti, jika kamu ingin aman, kamu bisa mundur perlahan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Aku menatap meja di depanku. Mundur berarti selamat, bertahan berarti sendirian. Di rumah, suasana semakin berat. Hendra mulai sering pulang larut, sama sepertiku dulu. Bedanya, ia tidak lagi menjelaskan kemana ia pergi. Suatu malam, ia berkata tanpa menatapku, "Mungkin kita butuh waktu." Aku mengangguk. Aku juga merasa begitu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Justru itulah yang paling menyakitkan. Aku menyadari, semua jalanku menyempit. Di rumah, aku bukan lagi prioritas. Di pekerjaan, aku dianggap risiko. Namun di tengah kesempitan itu, satu hal menjadi jelas. Aku tidak lagi bisa hidup setengah-setengah. Jika aku harus memilih, aku akan memilih jalan yang membuatku berdiri dengan utuh. Meski itu berarti kehilangan banyak hal. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap membayar harga terberat. Keputusan itu akhirnya aku ambil. Aku menolak tawaran untuk mundur dengan cara halus. Aku memilih bertahan meski tahu risikonya. Aku menandatangani perpanjangan proyek dengan tanganku sendiri, tanpa meminta restu siapapun. Saat Tuan Zhao membaca kontrak itu, ia menatapku lama. Sekali melangkah sejauh ini, tidak ada jalan kembali. Aku mengangguk. Aku tahu, di rumah, aku memberitahu Hendra tentang keputusanku. Ia mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya datar. Sulit kubaca. Kamu benar-benar memilih ini, katanya akhirnya. Aku memilih hidupku, jawabku pelan. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum hangat yang dulu ku kenal. Kalau begitu, jangan berharap aku selalu ada. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan tegas. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti berada di dua dunia berbeda. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang panjang. Di luar, hujan turun perlahan, menambah berat pikiranku. Aku tahu, mulai saat ini, semua akan berubah. Tidak ada lagi penyangga, tidak ada lagi tempat berlindung. Aku berdiri sepenuhnya atas kakiku sendiri, dan tanpa kusadari, langkah ini bukan hanya membawaku menuju puncak, tetapi juga menuju titik terendah yang belum pernah kualami. Kabar buruk datang beruntun, tanpa memberi waktu untuk bernapas. Pagi itu, aku dipanggil mendadak ke rapat proyek. Wajah-wajah di sekeliling meja tampak tegang.
Tidak ada basa-basi. Beberapa keputusan strategis yang diambil akan ditinjau ulang, kata pimpinan proyek. Ada pihak yang menyampaikan keberatan. Aku menahan napas. Keberatan itu bukan soal hasil, tapi soal kepercayaan. Beberapa rencana utama dibekukan. Waktu yang kukejar terhenti. Kerja keras berbulan-bulan terasa seperti berjalan di tempat. Tak lama setelah rapat itu, pesan dari HR perusahaan lamaku masuk. Akses konsultan eksternal akan dibatasi sementara. Aku mengerti maksudnya. Pintu yang kupikir mulai terbuka, kini ditutup perlahan. Di rumah, situasi tidak lebih baik. Hendra pulang larut, semakin jarang berada di rumah. Saat aku bertanya, ia hanya menjawab singkat. Aku sibuk dengan dunia yang tak lagi melibatkanku. Suatu malam, ia berkata, kita perlu bicara soal masa depan. Nada suaranya serius. Kita berjalan terlalu jauh ke arah yang berbeda. Lanjutnya, mungkin kita sudah tidak sejalan. Aku tidak menangis. Aku sudah terlalu lelah untuk terkejut. Di kamar, aku duduk sendiri dan memandangi buku kecil berisi tujuanku. Tulisan itu masih ada, tapi rasanya semakin jauh. Semua yang kuperjuangkan mulai goyah. Di pekerjaan, aku kehilangan pijakan. Di rumah, aku kehilangan arah. Untuk pertama kalinya sejak aku berdiri, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah melangkah? Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu harus bersandar kemana. Hari itu aku datang ke kantor proyek dengan perasaan berat. Belum sempat aku duduk, sebuah pesan singkat masuk dari Tuan Zhao, datang ke ruang rapat. Sekarang, di dalam ruangan, hanya ada kami berdua. Wajahnya tidak seperti biasanya. Keputusan sudah keluar, katanya pelan. Proyek ini dihentikan sementara. Tekanan dari beberapa pihak terlalu besar. Aku menarik napas panjang. Berapa lama? Ia menggeleng. Tidak ada kepastian. Kalimat itu terasa seperti pintu yang tertutup perlahan tapi pasti. Siang itu, aku menerima surat resmi dari perusahaan lamaku. Isinya singkat dan formal. Penugasan eksternal dihentikan. Status pendukung tidak diperpanjang. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada penjelasan. Dalam satu hari, aku kehilangan semua peranku. Aku berjalan pulang tanpa tujuan jelas. Kota terasa asing. Semua tempat yang dulu terasa aman, kini seperti ruang kosong. Di rumah, aku menemukan koper kecil Hendra di sudut kamar. Ia sedang melipat pakaian. Kamu mau kemana? Tanyaku. Kita sudah bicara, jawabnya tanpa menatapku. Aku butuh jarak. Aku berdiri diam. Tidak memohon, tidak menahan, karena aku tahu, menahan orang yang sudah pergi hanya akan melukai diri sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur sendirian. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan pasangan. Aku kehilangan arah. Dan di tengah keheningan itu, satu pertanyaan muncul dengan jelas. Jika semua sudah hilang, siapa aku sekarang? Hari-hari setelah kepergian Hendra berjalan tanpa bentuk. Aku bangun pagi tanpa alarm. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada jadwal rapat. Apartemen terasa terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sepi untuk disebut rumah. Aku menyeduh teh, tapi lupa meminumnya. Aku membuka laptop, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar tidak dibutuhkan siapapun. Tidak ada kantor yang menungguku. Tidak ada suami yang menanyakan kabar. Tidak ada peran yang harus kujalani. Aku duduk di lantai ruang tamu dan membiarkan pikiranku mengembara. Semua keputusan yang pernah kuambil berputar di kepalaku. Menunduk, bertahan, lalu berdiri, dan akhirnya jatuh. Teleponku bergetar. Pesan dari ibuku. Kamu sehat? Hanya 2 kata, tapi membuat dadaku sesak. Aku membalas singkat. Sehat. Aku belum siap menjelaskan apapun. Aku belum siap mengakui bahwa aku gagal setidaknya. Begitulah rasanya saat itu. Sore hari, aku keluar berjalan tanpa tujuan. Melihat orang-orang lalu lalang, masing-masing dengan urusannya sendiri. Dunia tidak berhenti, hanya karena hidupku runtuh. Di bangku taman, aku membuka buku kecil yang selalu kubawa.
Tujuan yang kutulis masih ada. Tintanya belum pudar. Aku menutup buku itu perlahan. Mungkin aku kalah. Mungkin aku salah. Namun di titik terendah itu, satu hal justru terasa jelas. Aku masih hidup. Dan selama aku masih bisa berdiri, cerita ini belum berakhir. Malam itu, aku memutuskan satu hal kecil, bukan tentang karier. Bukan tentang pernikahan. Besok, aku akan bangun dan melangkah lagi. Nggak tahu mau kemana, tapi tidak diam di tempat ini. Hari itu, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Proyekku dihentikan. Kepercayaan yang sempat tumbuh kembali runtuh begitu saja. Ruangan yang dulu memberiku harapan kini terasa dingin dan asing. Aku mengemasi barang-barangku dalam diam. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertanya. Seolah kehadiranku memang tidak pernah sepenting itu. Saat aku melangkah keluar gedung, hujan turun tanpa peringatan. Langit kelabu, sama seperti pikiranku. Aku duduk di halte, menunduk, mencoba menerima satu kenyataan pahit. Aku sudah berusaha, dan tetap gagal. Teleponku bergetar. Nomor itu membuat jantungku berhenti sejenak. Nomor rumah, aku hampir tidak mengangkatnya. Namun suara di seberang terdengar lebih lemah dari biasanya. Pulanglah, hanya satu kata. Tapi beratnya, seperti perintah. Ibuku tidak berbicara panjang. Ia hanya berkata bahwa ayah sudah beberapa kali jatuh sakit. Bahwa para direktur mulai panik. Bahwa keputusan-keputusan besar tertunda. Lalu kalimat itu keluar tenang. Tapi tidak bisa ditolak. Kamu harus mengambil alih semuanya sekarang. Aku terdiam. Ini bukan permintaan. Lanjutnya lembut. Ini tanggung jawabmu. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, sekali aku melangkah masuk, tidak akan ada jalan kembali. Aku sudah lama menyembunyikanmu, kata ibuku, tapi dunia ini tidak bisa menunggu lagi. Aku menutup mata. Beberapa jam lalu, aku masih perempuan yang kehilangan pekerjaan. Beberapa jam lagi, aku akan menjadi orang yang memegang kendali atas segalanya. Aku berdiri di tengah hujan, menarik napas panjang, dan akhirnya berkata, aku pulang. Dan di saat itulah takdir yang selama ini kutolak akhirnya mengejarku. Aku tiba tanpa pengumuman. Mobil berhenti tepat di depan gedung pusat yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan. Tidak ada spanduk penyambutan, tidak ada kamera, tapi aura tegang terasa bahkan sebelum aku melangkah masuk. Lift khusus membawaku ke lantai tertinggi. Pintu rapat terbuka perlahan. Di dalam, belasan direktur senior sedang berdebat. Suara mereka berhenti serempak saat melihatku berdiri di ambang pintu. Sekretaris utama bangkit dan berkata dengan suara jelas, rapat ini sekarang dipimpin oleh penerus resmi keluarga Lin. Ruangan membeku. Beberapa orang saling bertatapan. Ada yang langsung menegakkan punggung. Ada pula yang wajahnya pucat, seolah baru menyadari kesalahan lama. Aku melangkah masuk dengan tenang dan duduk di kursi yang selama ini kosong karena ayahku sakit. Ayah saya sedang tidak sehat, kataku tanpa basa-basi. Mulai hari ini, seluruh keputusan berada di tangan saya. Tidak ada yang menyela. Salah satu direktur akhirnya berkata lirih, apakah ini keputusan keluarga? Aku menatapnya lurus. Ini keputusan final. Nama keluargaku tertera besar di layar rapat. Struktur perusahaan berubah dalam satu slide. Tanda tanganku muncul di bawahnya. Beberapa orang terlihat menelan ludah. Aku melanjutkan. Saya tahu sebagian dari Anda pernah bekerja dengan saya di tempat lain. Ruangan makin sunyi. Dan saya juga tahu bagaimana saya diperlakukan saat identitas saya belum diketahui. Tidak ada tudingan, tapi kalimat itu cukup membuat beberapa wajah menunduk. Hari ini, saya tidak datang untuk mengungkit masa lalu, kataku tegas. Saya datang untuk menata ulang segalanya. Rapat itu berakhir tanpa perdebatan, tanpa penolakan. Semua keputusan dicatat sebagai keputusan eksekutif. Saat aku berdiri meninggalkan ruangan, aku tahu satu hal pasti. Dunia yang dulu menilaiku dengan remeh, baru saja kehilangan hak untuk melakukannya. Aku belum sempat duduk di ruang kerjaku yang baru saat kabar itu sudah menyebar ke seluruh gedung. Bukan gosip, bukan dugaan. Pengumuman resmi muncul di sistem internal. Mulai hari ini,
Seluruh unit berada di bawah kendali langsung Lin Mei. Namaku, tanpa embel-embel, tanpa penjelasan panjang. Lorong-lorong yang biasanya riuh, kini sunyi. Setiap orang yang berpapasan denganku, berhenti sejenak, memberi salam dengan ragu, seolah memastikan apa yang mereka lihat benar adanya. Aku melihat beberapa wajah yang sangat ku kenal. Mantan rekan kerja, teman-teman yang dulu sering duduk bersamaku di kantin. Orang-orang yang pernah berkata, "Kamu terlalu polos untuk dunia ini." Mata mereka membesar. "Jadi, itu benar kamu?" Bisik salah satu dari mereka, nyaris tak percaya. Aku mengangguk kecil. Iya, tidak ada penjelasan tambahan. Di ruang rapat divisi, aku memimpin pertemuan pertamaku. Semua hadir lebih awal. Tidak ada kursi kosong. Salah satu manajer yang dulu sering mengoreksi keputusanku, kini membuka laptop dengan tangan gemetar. "Apakah ada arahan khusus?" tanyanya hati-hati. Aku menatap mereka satu persatu. "Lakukan pekerjaan kalian dengan baik." Itu saja. Kalimat sederhana itu justru membuat ruangan makin tegang. Seseorang memberanikan diri berkata, "Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya." Aku menjawab dengan tenang, "Kalian tahu cara kalian memperlakukan seseorang yang kalian kira biasa." Keheningan turun seperti tirai. Di luar ruangan, aku mendengar bisikan-bisikan. Bukan tentang strategiku, tapi tentang latar belakangku, tentang keluarga Lin, tentang pengaruh yang selama ini tersembunyi. Hari itu, bukan aku yang berubah, tapi cara dunia memandangku berubah sepenuhnya. Undangan itu datang pagi hari, rapat gabungan lintas perusahaan. Agenda singkat, nama penyelenggara, Grup Lin. Aku tahu siapa saja yang akan hadir. Saat aku memasuki ruang konferensi besar itu, beberapa kepala langsung menoleh. Beberapa wajah berubah pucat seketika. Di barisan tengah, aku melihat perusahaan lamaku duduk rapi, termasuk mantan suamiku. Matanya membeku saat melihatku berjalan ke depan ruangan. Ia berdiri refleks, lalu berhenti di tengah gerakan seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah terpikirkan. Sekretaris membacakan pembukaan rapat. Pertemuan hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Eksekutif Grup Lin. Suasana ruangan berubah total. Bisikan muncul dari segala arah. "Dea, istri, maksudku mantan istri itu. Jadi selama ini aku berdiri di podium dengan tenang. Terima kasih sudah hadir," kataku. "Sebagian dari kita sudah saling mengenal." Aku menatap ke arah meja perusahaan lamaku. Dan sebagian mengenalku dalam versi yang tidak lengkap. Tidak ada nada sindiran, tapi efeknya terasa. Presentasi dimulai. Setiap keputusan strategis menyangkut aliran kerjasama, pendanaan, dan ekspansi. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada yang menyela. Saat sesi tanya jawab, pimpinan perusahaan lamaku mengangkat tangan dengan ragu. "Apakah kerjasama ini akan dilanjutkan?" Aku menjawab singkat, "Akan, selama profesionalisme dijaga." Mantan suamiku menunduk. Di saat itulah aku mengerti, bukan kekuasaan yang membuatku berdiri tegak hari ini, tapi kenyataan bahwa aku tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Rapat berakhir, banyak yang ingin mendekat, berbicara, meminta waktu. Aku memilih pergi, karena kejutannya sudah cukup. Dan pelajaran itu tidak perlu diulang. Sejak hari itu, sikap orang-orang berubah. Bukan karena aku memerintah dengan keras, justru karena aku tidak perlu. Setiap laporan diserahkan lebih cepat, setiap rapat dimulai tepat waktu. Tidak ada lagi candaan yang dulu sering mengabaikanku. Yang ada hanya kehati-hatian dan rasa hormat yang datang terlambat. Aku memimpin dari meja yang luas dan tenang. Setiap keputusan ku buat berdasarkan data, bukan emosi. Namun, setiap orang tahu, satu kalimat dariku bisa mengubah arah banyak hal. Suatu siang, aku menerima laporan tentang perusahaan lamaku. Nama-nama lama muncul di layar. Proyek-proyek yang dulu menolakku, kini bergantung pada alur kerja sama Grup Lin. Aku tidak tersenyum. Aku juga tidak tersinggung. Aku hanya berkata, "Pastikan semua berjalan sesuai aturan." Tidak lebih. Di luar ruang rapat, beberapa mantan rekan kerja terlihat berdiri ragu, ingin menyapa tapi takut melangkah. Akhirnya, salah satu dari mereka mendekat. "Kami
Tidak pernah menyangka sejauh ini, katanya lirih. Aku menjawab jujur. Aku juga tidak pernah berencana menjelaskannya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Bukan karena aku ingin membuat jarak, tapi karena jarak itu tercipta sendiri. Akibat cara mereka memperlakukanku dulu. Malam itu, aku berdiri di balkon kantor, memandangi lampu kota. Dunia yang sama, orang-orang yang sama, namun posisi kami telah bergeser. Dan aku mengerti satu hal penting. Kekuasaan sejati tidak perlu diumumkan. Ia terasa, bahkan saat diam. Aku tidak berniat bertemu dengannya. Namun dunia bisnis sering mempertemukan orang-orang yang tak lagi ingin saling mengenal secara pribadi. Rapat koordinasi sore itu mempertemukanku kembali dengan mantan suamiku. Kali ini, tanpa jarak meja panjang, tanpa perantara. Ia terlihat lebih kurus, lebih diam. Tatapannya tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Saat semua orang keluar ruangan, ia masih berdiri di tempat. Bolehkah aku bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. Aku tidak tahu. Kamu adalah orang yang memegang semua ini. Aku menatapnya tanpa emosi. Itu memang bukan urusanmu dulu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku sering mengira kamu akan selalu ada di belakangku. Lanjutnya, suaranya berat. Aku pikir aku yang memimpin. Aku menjawab tenang. Dan aku mengira menunggu adalah bentuk kesetiaan. Kami saling diam. Aku salah, katanya akhirnya. Aku tidak menyangkal, tapi juga tidak menghibur. Aku tidak marah, kataku jujur. Aku hanya sudah selesai. Ia menunduk, seolah beban lama baru benar-benar jatuh dari bahunya. Saat aku berjalan pergi, aku tahu, bukan penyesalan yang menghancurkannya, melainkan kesadaran bahwa ia kehilangan sesuatu yang tak bisa diulang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapan masa lalu. Pengumuman itu dirilis tanpa drama berlebihan, tapi dampaknya terasa kemana-mana. Nama Lin Mei tercantum jelas sebagai pemimpin eksekutif grup Lin. Bukan sementara, bukan pengganti, tapi pemegang kendali penuh. Media bisnis mulai membahasnya, bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai fakta baru yang tidak bisa diabaikan. Aku berdiri di ruang konferensi pers dengan setelan sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak perlu. Semua orang tahu siapa aku. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Bagaimana rasanya mengambil alih perusahaan besar secara mendadak? Apakah Anda sudah disiapkan sejak awal? Apa langkah pertama Anda? Aku menjawab satu persatu dengan tenang. Saya tidak datang untuk mengubah segalanya, kataku. Saya datang untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Kata-kataku dikutip di mana-mana. Di dalam perusahaan, suasana berubah drastis. Banyak kebijakan lama ditinjau ulang. Orang-orang yang selama ini hanya duduk aman, mulai diuji kinerjanya. Aku tidak menaikkan suara. Aku tidak menjatuhkan siapapun. Namun semua orang tahu, standar telah naik. Sore itu, aku menerima laporan kesehatan ayahku. Kondisinya stabil, tapi masih perlu waktu. Aku menatap layar lama sekali. Semua ini berawal dari satu panggilan. Dan kini, dunia yang dulu menilaiku tanpa tahu apapun, akhirnya menyebut namaku dengan penuh kehati-hatian. Keputusan besarku datang saat semua orang menunggu langkah yang keras. Banyak pihak mengira aku akan melakukan perombakan besar, mengganti orang-orang lama, menarik garis tegas antara yang setia dan yang berseberangan. Aku melakukan sebaliknya. Dalam rapat internal terbesar, aku berdiri di depan ratusan karyawan dan berkata, aku tidak datang untuk membersihkan masa lalu. Aku datang untuk memperbaiki masa depan. Ruangan itu sunyi. Aku melanjutkan, kesempatan diberikan pada siapapun yang mau bekerja dengan jujur. Bukan berdasarkan siapa yang dekat denganku, tapi siapa yang mampu. Beberapa orang terlihat lega, yang lain justru terlihat gugup. Perubahan dimulai secara sistematis. Penilaian transparan, alur kerja jelas, tidak ada lagi ruang abu-abu yang selama ini melindungi kemalasan. Di saat yang sama, aku mengambil keputusan pribadi yang mengejutkan banyak orang. Aku memindahkan ibuku ke rumah perawatan terbaik dan menunjuk tim medis pribadi untuk ayahku. Namun aku tetap datang menjenguk tanpa rombongan, tanpa publikasi. Aku tidak ingin dunia tahu sisi rapuh keluargaku.
Cukup aku yang menjaganya. Suatu sore, salah satu direktur senior berkata padaku, "Kami kira Anda akan memerintah." Dengan ketakutan, aku tersenyum kecil. Aku terlalu lelah untuk itu. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Kekuatan sejati bukan tentang menunjukkan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling konsisten. Dan itulah caraku berdiri sekarang. Undangan makan malam itu datang dari perusahaan lamaku. Nada suratnya sangat sopan. Terlalu sopan dibandingkan dulu. Aku datang tepat waktu. Tidak lebih awal, tidak terlambat, seperti pertemuan bisnis biasa. Di ruangan itu, aku kembali duduk bersama orang-orang yang pernah melihatku sebagai sosok pendukung. Kini, mereka memperlakukanku seolah setiap kata dariku menentukan nasib mereka. Mantan suamiku duduk di ujung meja. Ia lebih banyak diam. "Kami ingin memperbaiki hubungan kerjasama," kata pimpinan mereka hati-hati. "Dan mungkin juga hubungan personal." Aku meletakkan cangkirku dengan perlahan. "Kita fokus pada profesionalisme," jawabku tenang. "Yang personal sudah selesai." Tidak ada kemarahan, tidak ada nada tinggi. Namun, justru itu yang membuat suasana terasa berat. Mantan suamiku menatapku sejenak, lalu berkata lirih, "Aku berharap kamu membenciku." Aku menatapnya. "Tidak, aku hanya berhenti menunggu." Kalimat itu membuatnya terdiam lebih lama dari apapun yang bisa kukatakan. Malam itu, saat aku pulang, aku menatap kota dari dalam mobil. Tidak ada rasa menang, tidak ada kepuasan berlebihan. Yang ada hanyalah kelegaan. Karena ternyata tidak membalas adalah bentuk pembebasan paling jujur. Dan aku akhirnya bebas. Pagi itu, aku berjalan menyusuri taman rumah sakit tempat ayah dirawat. Langkahku pelan, tapi hatiku tenang. Ia tersenyum saat melihatku. Senyum lemah, tapi penuh kepercayaan. "Kamu sudah bekerja terlalu keras," katanya. Aku menggenggam tangannya. Sekarang giliranku. Di luar, dunia bergerak cepat. Rapat, keputusan, dan tanggung jawab terus menunggu. Namun di saat itu, aku sadar semua yang kuraih bukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang siap memikul beban. Grup Lin berjalan stabil. Orang-orang bekerja dengan arah yang jelas. Tidak ada lagi bisikan tentang siapa aku sebenarnya. Semua sudah tahu. Aku kembali ke kantor sore itu dan berdiri di depan jendela besar. Kota terlihat sibuk, sama seperti dulu. Tapi aku tidak lagi merasa harus mengejar siapapun. Aku pernah kehilangan segalanya. Pekerjaan, pernikahan, kepercayaan diri, dan justru di titik terendah itu, takdir memaksaku berdiri di tempat yang selama ini kuhindari. Kini aku tahu, kekuatan bukan tentang dilahirkan tinggi, melainkan tentang berani berdiri saat dunia memintamu memikul segalanya. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu, tidak di belakang siapapun, tidak di bawah penilaian siapapun. Aku berdiri sebagai diriku sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup.